Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa menyapa para sahabat hikayah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam ma'unah Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kemudahan, diberi keberkahan umur, diberi kemudahan urusan kita di dunia, diberi kelancaran rezeki halalan thayyiban, amin Allahumma amin. Para sahabat hikayah rahimakumullah taala, dari hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, al-fajir raji rahmatullahi taala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil mukmin. Para pendusta yang selalu mengharap rahmatnya Allah Ta'ala itu tetap dikatakan lebih dekat kepada Allah Ta'ala daripada seorang hamba yang ahli ibadah tetapi senang memutus rahmatnya Allah Ta'ala. Berkenaan dengan hadis tersebut, ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang mana laki-laki ini selama hidupnya itu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Artinya apa? Semasa hidupnya selalu diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap harinya melakukan apa-apa yang telah dilarang, mencuri, ghibah, iri, dengki, rasan-rasan, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak pernah mengingat Allah. Diceritakan qattu, laki-laki ini tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Bayangkan, misalkan orang itu hidup selama 25 tahun. Selama 25 tahun itu tidak pernah melakukan kebaikan. Illa tauhid, kecuali tauhid. Laki-laki ini meskipun tidak pernah melakukan kebaikan, tetapi orang ini masih mempunyai iman di hatinya. Dia percaya bahwasanya dia punya Tuhan, yaitu Allah. Masih punya iman di dalam hatinya. Ini orang-orang yang pendusta, tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tetapi di hatinya masih ada rasa iman kepada Allah. Falamma hadarahul maut qala li ahlihi. Ketika laki-laki ini sakit, ketika dia sudah merasa bahwa umurnya itu tidak akan panjang lagi, laki-laki ini berwasiat kepada keluarganya. Seperti apa wasiatnya? Idza ana mutu fa ahrikuni finnar hatta tad'uni ramadan thumma daruni fil bahri fi yaumi rihin. Isi wasiat laki-laki ini seperti ini. Isi wasiatnya, nanti ketika saya itu sudah mati, jangan kau kubur. Ketika saya sudah mati, mayatku itu jangan dikubur, bakar saja, bakar sampai menjadi debu. Kalau belum menjadi debu, terus bakar sampai menjadi debu. Nah, kalau sudah selesai, nanti debunya itu kamu buang ke lautan. Nah, membuangnya itu disuruh pada waktu musim angin kencang itu. Nah, ketika ditabur itu kan larinya kemana-mana karena dibawa angin. Kemudian laki-laki ini karena sudah berwasiat tersebut, akhirnya mati. Nah, ketika mati ya karena ini wasiat, akhirnya keluarganya yang melaksanakan wasiatnya. Nah, ketika seperti itu, faidan huwa fi qabdatillahi ta'ala. Ketika sudah mati, sudah selesai semua apa yang diwasiatkan kepada keluarganya, sudah selesai, faidan, ruhnya itu tiba-tiba fi qabdatillahi ta'ala, ada di dalam genggaman Allah, dalam pertolongan Allah.
Nah, laki-laki tersebut ditanyakan oleh Allah, qala Allah, ma hamalaka ala ma fa'alta. Wahai hambaku, apa yang menyebabkan kamu itu melakukan sedemikian rupa, menyuruh keluargamu segini gini. Kenapa? Dijawab oleh laki-laki tersebut, qala ma khafataka. Ya Allah, meskipun saya itu di dunia itu tidak pernah melakukan kebaikan, ya Allah, saya itu takut. Saya itu dalam hati saya itu masih ada iman kepadamu, ya Allah, sehingga saya itu takut bertemu denganmu, ya Allah. Nah, dikarenakan seperti itu, jawabannya seperti itu. Faghfarolahu, Allah itu lo mengampuni. Faghfarolahu, karena jawaban hamba ini ada iman di dalam hatinya, maka Allah memaafkan meskipun selama hidupnya itu tidak pernah melakukan kebaikan. Wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Padahal selama masa hidupnya laki-laki ini tidak pernah melakukan kebaikan kecuali tauhid tersebut. Artinya di dalam imannya itu masih ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat hikayah rahimakumullah, dari kisah tersebut memang kita itu tidak boleh bangga kepada amal kita, tidak boleh sombong kepada amal kita. Jangan sampai kita itu merasa kalau kita itu sudah melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah itu berarti kita akan masuk surga. Jangan sampai masuk, jangan sampai mempunyai anggapan seperti itu. Karena masalah surga dan neraka itu tetap itu murni dari fadlnya Allah Ta'ala. Jadi kita itu meskipun banyak melakukan dosa, jangan sampai kita itu merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena sifat ghafurnya Allah Ta'ala itu lebih luas. Seluas-luasnya dosa kita itu masih lebih luas ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya kira saya sampaikan cukup sekian. Ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya itu murni dari kebodohan al-fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.